Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,6 Gemilang FM. Selamat pagi pendengar Gemilang dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali pagi hari ini saya hadir untuk Anda di kesempatan Rabu 20 Oktober 2021, di mana di pagi hari ini kembali kita dalam program Bincang-Bincang Gemilang bersama anggota Bawaslu ya, ada Bapak Andang Yudiantoro bersama saya di sini. Ini selaku Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi ya Pak ya. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi pemirsa sekalian. Semoga hari ini sehat semua ya. Amin. Amin. Bapak sendiri gimana nih, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita semua sehat semua ya. Ya, selamat datang kembali di studio Gemilang FM Pak ya, berbagi informasi mengenai pemilu ya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pelanggaran pemilu tersebut. Banyak sih pelanggaran dari pemilu tersebut. Ada pelanggaran administrasi, terus ada nanti ada pelanggaran pidana pemilu. Pastinya kalau yang namanya pelanggaran itu ada hukum yang akan dan sanksi yang akan diberlakukan Pak ya. Iya, kalau gitu langsung aja nih kita dengerin mengenai pelanggaran pemilu tersebut Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dulu dari pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya. Baik pemirsa sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kita bisa pagi ini berjumpa dengan pendengar Radio Gemilang FM. Kami dari Bawaslu Kabupaten Indramayu Hilir. Dalam kesempatan ini izinkan memberikan pencerahan kepada masyarakat pemirsa tentang apa-apa saja yang dapat kita ketahui terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan umum di tahun yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Pemirsa sekalian, seperti yang diatur di dalam undang-undang bahwa pelanggaran pemilu itu ada beberapa pelanggaran yang disebut. Pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua ada pelanggaran pidana pemilu, yang ketiga ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan keempat pelanggaran perundang-undangan lainnya. Pemirsa sekalian, pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilu diselesaikan oleh pengawas pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemirsa sekalian, pelanggaran administrasi pemilu ini sanksinya ada beberapa tingkatan. Pertama, memberikan teguran agar dilakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan, misalnya tentang tata cara, prosedur, mekanisme yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh perundang-undangan. Nah, selain teguran tertulis, juga ada teguran yang bersifatnya lebih keras dari itu. Jika secara berulang-ulang ketika dilakukan teguran tidak melaksanakan atau tidak mematuhi, maka bisa saja penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, untuk memberikan sanksi agar peserta pemilu yang bersangkutan tidak diikut sertakan dalam penyelenggaraan pemilu pada tahapan-tahapan tertentu ya. Nah, sanksi-sanksi lainnya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, gitu pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran administrasi ya. Pak ya. Sejauh ini Pak yang telah dilaksanakan dalam pemilu itu yang banyak sekali ditemukan dalam pelanggaran administrasi khususnya Kabupaten Indramayu Hilir itu seperti apa sih? Ya, pelanggaran administrasi yang sering kita temukan itu justru memang pada tahapan kampanye ya. Kampanye. Misalnya tentang tata cara, letak atau tempat di mana mestinya yang dibolehkan memasang baliho sebagai bahan kampanye atau alat peraga kampanye, kemudian ditempatkan di sembarang tempat misalnya. Nah, ini kan pelanggaran administrasi dan mereka harus ditegur
agar diperbaiki atau dilepaskan atau dipindahkan ke tempat yang dibolehkan oleh peraturan. Oke, berarti ini yang sering terjadi itu Pak ya, untuk kampanye. Oh, ternyata cara peletakan atau spanduk untuk kampanye itu ada tempat-tempat yang dibolehkan, ada yang dilarang ya Pak ya. Benar. Oke. Tidak sembarang tempat, dan itu harus diatur oleh KPU sedemikian rupa agar dipatuhi oleh peserta pemilu. Upaya dari Bawaslu sendiri mungkin Pak dalam supaya tidak terjadi pelanggaran tersebut untuk pemilu kedepannya, mungkin ada strategi-strategi yang telah direncanakan. Iya, betul. Bawaslu memang bersinergi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan penentuan tahapan, ya, melaksanakan secara teknis penyelenggaraan pemilu. Itu selalu mengundang peserta pemilu ya, baik caleg ya, kalaupun ada di pilkada pasangan calon bupati, gubernur misalnya, ini kepada tim sukses atau LO mereka, bahkan mungkin pengurus partai politik yang diundang diberikan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya yang diatur oleh peraturan perundangan tentang peletakan tempat, bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang benar. Oh, berarti udah ada diundang dan diberitahukan sebelum kampanye berlaku Pak ya? Dan itu memang diberitahukan secara resmi supaya mereka tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Oke, berarti dari administrasi tersebut sudah ada nih penjelasan gitu ya, bahwa di sini yang dibolehkan dan di sini yang tidak. Jika dilakukan juga lagi pasti ada juga pelanggaran pidana pemilu, mungkin termasuk di situ Pak ya? Iya. Oke, ini kita ketahui bahwa pelanggaran pidana pemilu itu adalah pelanggaran tentang tindak pidana pemilu yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu, diselesaikan dengan sistem penanganan khusus dalam Undang-Undang Pemilu, pastinya juga diatur oleh undang-undang Pak ya? Iya. Oke, ini bisa nih langsung dijelaskan Pak, biar tidak rancu nih pendengar di rumah ya mendengarkan, bahwa dari pelanggaran administratif tersebut tidak hanya dibiarkan saja kita suruh copot selesai gitu, ternyata ini ada tindak-tindakan pidananya juga gitu ya. Iya. Oke, silakan jelaskan sedikit Pak. Baik, pemirsa sekalian, undang-undang telah mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana pemilu. Di dalam buku undang-undang itu pada bab 2 itu ditentukan bagaimana pidana pemilu dengan penetapan pasal mulai dari pasal 488 sampai pasal 543, cukup banyak ya. Banyak ya. Banyak sekali bentuk-bentuk yang disebut sebagai sebuah pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Nah, perbuatan tindak pidana pemilu itu bisa saja terjadi mulai pada tahapan pertama ketika adanya pendaftaran pemilih ya, pendaftaran pemilih, di mana di sana ketika ada setiap pemilih atau barangkali juga penyelenggara pemilu yang mengisi atau memberikan data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka itu juga sebagai bentuk pelanggaran. Oke. Kemudian ada di tahapan berikutnya, ada juga mungkin dijelaskan oleh undang-undang tentang pelanggaran-pelanggaran, misalnya kalau di pilkada itu bakal pasangan calon pada tahapan pendaftaran misalnya mereka juga memberikan data yang benar ya tentang jati dirinya. Kemudian juga mereka pasangan calon tidak boleh memberi mahar pada partai politik sebagai bakal calon, dan mungkin juga yang lain bahwa pasangan calon tidak dibolehkan berkampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Ya, ternyata bahwa yang termasuk dari pelanggaran pidana pemilu tidak hanya penyalahan atau tidak kesesuaian dari spanduk kampanye Pak ya. Ternyata banyak sekali jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dalam tindakan pidana tersebut. Tadi Bapak juga ada menjelaskan memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, terus ya ada kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Nah, kalau di poin 2 ini mengenai kepala desa gitu ya, sebentar lagi kita besok mungkin ya, ini adalah pemilihan pilkada serentak.
sampai saat ini apakah ada nih Pak dari pilkades calon-calon tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang telah Bapak jelaskan? Iya, begini. Untuk khusus pilkades, kebetulan kita lagi meriah ya. Iya benar. Sedang ada pilkades serentak. Insya Allah telah ditetapkan oleh Bupati tanggal 21 besok. Benar, iya. Sudah hari pencoblosan. Nah ini secara kelembagaan undang-undang, ini Bawaslu tidak bagian yang menjadi kewajiban. Tetapi pemerintah daerah dalam hal ini telah mengikut sertakan salah satu komisioner untuk masuk dalam tim pengawasan. Nah, dalam tim pengawasan ini tentu bekerja sama dengan anggota pengawas lainnya yang dari orang-orang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini selama ini terlihat memang tidak kita terima ya bahwa laporan-laporan untuk pelanggaran di tahapan pilkada desa. Kalaupun sudah ada, sudah diselesaikan di tingkat pengawas kecamatan. Iya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa besok kita di beberapa desa akan memberi pencoblos, maka berikanlah suara dengan terbaik, jangan terayu dengan cara-cara yang tidak pantas ya, misalnya dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu, uang ataupun barang yang tidak dibolehkan sebenarnya baik di pemilu maupun di pilkades. Pilihlah kepala desa yang menurut kita yang terbaik, punya programnya, yang track recordnya juga bagus, dan mereka diyakini sebagai tokoh yang akan dapat meneladani kita dan memajukan desa kita. Benar. Iya. Mudah-mudahan masyarakat semakin cerdas dan tidak mau lagi dibeli oleh siapapun untuk memilih kepala desa maupun juga untuk memilih di pemilu. Nah ini yang barangkali kita tekankan kepada masyarakat, terutama masyarakat pemilih yang sudah mempunyai hak pilih ya, yang umurnya 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah, agar ke depan kita memang tidak boleh lagi menerima imbalan atau meminta ya sesuatu kepada peserta pemilu, apakah itu caleg, apa itu calon presiden wakil presiden, gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, atau tim-tim mereka juga, maka kita tentu akan lebih bijak ya, bahwa kita akan lebih mengutamakan apa yang menjadi misi visi mereka, program mereka, yang terbaik itulah yang menurut kita akan kita pilih. Jangan berdasarkan apa yang diberi berbentuk uang atau barang. Iya, itu hanya dinikmati sebentar Pak ya. Kalau udah dipilih ini berlalu beberapa tahun gitu ya. Iya, makanya kita betul-betul menekankan kepada masyarakat, politik uang itu selain mencederai harga diri kita, juga akan merusak masa depan daerah dan bangsa. Karena apa? Karena itu hanya kenikmatan yang sedikit yang sementara kita belum tentu diberikan satu program yang menguntungkan masyarakat gitu. Benar. Padahal harapan kita yang bisa menguntungkan masyarakat, menguntungkan daerah, itulah orang-orang yang harus kita pilih. Benar. Jadi kita sekarang sebagai pembeli harus lebih cerdas gitu Pak ya. Jangan terlarut dengan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah gitu ya. Karena kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah seperti apa dan bagaimana kondisi saat ini gitu. Oke, baik pendengar Gemilang FM dimanapun Anda berada, kita tadi sudah membahas tentang pelanggaran pemilu. Ada 2 pelanggaran sudah kita bahas mengenai pelanggaran administrasi, terus ada pelanggaran pidana pemilu. Ini banyak sekali, tidak hanya sebagai bentuk kampanye malah terletak tidak pada tempatnya. Ternyata banyak juga pelanggaran pidana yang harus kamu ketahui. Ini bisa juga sih di searching gitu Pak ya, dimanfaatkan internet kita. Nah di situ banyak sekali pelanggaran pidana bentuknya seperti apa. Dan nanti kita akan bahas lagi mengenai pelanggaran lainnya. Ini ada pelanggaran kode etik, terus ada pelanggaran perundang-undangan dan lainnya. Pelanggaran kode etik itu apakah sama nih dengan pelanggaran administrasi, akan kita bahas sesaat lagi. Kita break sejenak Pak ya. Jangan kemana-mana mendengar, keep stay tune in 90.6 Gemilang FM, pilihan selalu lihat. Baik, terima kasih pendengar Gemilang FM dimanapun Anda berada, masih bersama Zen di sini menemani Anda dalam bincang-bincang bersama Bawaslu. Ada
narasumber kita juga pada hari ini ada Bapak Andang Yudiantoro, anggota Bawaslu Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi, di mana pada pagi hari ini kita membahas tentang pelanggaran dalam pemilu. Tadi udah kita bahas mengenai pelanggaran administrasi, terus ada pelanggaran pidana pemilu, itu luar biasa banyak sekali. Dan survei ini sepertinya untuk Kabupaten Indragiri kita terkhususnya banyak sih terjadi pelanggaran administrasi. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai pelanggaran kode etik, ya, kode etik penyelenggara pemilu. Ini apa sih yang membedakan antara pelanggaran administrasi dan kode etik tersebut, Pak? Sementara ini sama-sama pelanggaran yang dilakukan oleh calon atau orang yang menjadi calonnya tersebut gitu. Pelanggarannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu. Penyelenggara sendiri. Iya, penyelenggara sendiri gitu. Baik pemirsa, memang untuk pelanggaran ini banyak sekali. Sebelum kita masuk ke pelanggaran kode etik, saya ingin menyelesaikan dulu ya tentang pelanggaran pidana ini. Ada beberapa yang harus kita ketahui juga agar pemirsa bisa benar-benar memahami dan mengetahui ya. Tadi ada memberikan keterangan tidak benar, terus ada juga tentang kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau menguntungkan peserta pemilu. Itu juga perlu dihati-hatikan agar jangan sampai kepala desa terlibat atau melibatkan diri ya, agar dia benar-benar netral sebagai aparatur desa ya. Nah, ini juga pelanggaran pidana ini kalau memang ada kejadian seperti ini. Kemudian pada tahapan kampanye ini juga ada ancaman kalau ada orang yang mengancamkan atau menghalangi, mengganggu jalan kampanye ya. Nah, ini setiap orang yang melakukan pelanggaran seperti ini maka tetap bisa dipidana, pidana kurungan 1 tahun, denda 12 juta ya. Kemudian ada juga orang melakukan kampanye di luar jadwal. Nah, ini setiap orang yang berkampanye, apalagi tim sukses atau pasangan calon atau calon legislatif yang melakukan kampanye di luar jadwal. Artinya sebelum tahapan kampanye dimulai, kalau misalnya tanggal 1, ya tanggal 1, jangan sebelum tanggal 1, atau tanggal 1 sampai tanggal 21, maka tanggal 22 tidak boleh. Tidak boleh lagi. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah pelanggaran bentuk lainnya ya yang terjadi pada tahapan kampanye ya. Kemudian ada juga pelaksana kampanye yang memberi keterangan tidak benar ya, memberikan tidak benar pada laporan dana kampanye ya. Nah, ini juga sebagai pelanggaran dalam masa kampanye. Kemudian yang paling penting juga adalah menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Nah, ini hak pilih seseorang itu memang harus dijaga. Makanya tidak boleh orang yang mempunyai hak pilih dilarang-larang atau dihambat-hambat atau dibuat dia tidak bisa memilih, maka itu perbuatan pidana. Maka kita menjaga setiap orang yang punya hak pilih harus bisa memilih dengan rasa aman, rasa nyaman, bebas, rahasia. Maka itulah semua yang di pemilu, yaitu bersifat luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, pemirsa sekalian yang berbahagia, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada juga bentuk pelanggaran kode etik ya. Iya, benar. Nah, ya. Pelanggaran kode etik ini sebenarnya bukan pelanggaran oleh peserta kampanye atau masyarakat ya, atau partai politik, bukan. Ini pelanggaran yang justru dilakukan oleh penyelenggara sendiri. Nah, ini penyelenggara sendiri memang harus dijamin bahwa mereka kredibilitasnya betul-betul berintegritas ya. Jadi ketika penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik ini, mereka akan diberi sanksi ya. Jadi ini soal perilaku terhadap penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu itu? Yaitu anggota KPU, mulai dari yang KPU pusat sampai yang terbawah ya. Nanti ada di kecamatan yang namanya PPK, PPS, dan KPPS. Begitu juga di Bawaslu. Anggota Bawaslu dari pusat sampai ke bawah, provinsi, kabupaten, yang di kecamatan nanti yang dibentuk ketika sudah mendekati pemilu, yaitu Panwascam namanya, kemudian pengawas desa dan kelurahan, dan pengawas di TPS. Itu semua sebagai penyelenggara pemilu ketika melakukan pelanggaran etik,
yaitu perilaku yang tidak sopan, yang tidak dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dia diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu namanya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini berada di Jakarta satu-satunya sebagai lembaga yang mengadili penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran etik pada tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Iya, kita ketahui juga nih bahwa kode etik penyelenggara pemilu itu adalah integritas penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip jujur, Pak ya, Iya. mandiri, adil, dan akuntabel. Nah, jenis dan tujuan sanksi penyelenggara ini bermacam mungkin Pak ya. Dari tujuan sanksi ada teguran tertulis itu seperti apa, terus nanti ada pemberhentian mungkin di situ ada juga ya, termasuk juga Iya, pemberhentian sementara. Ini boleh dijelaskan sedikit Pak? Betul sekali. Jadi perlu sahabat yang berbahagia bahwa penyelenggara pemilu sudah diatur sedemikian rupa agar mereka dibingkai dengan aturan-aturan yang dilarang dalam sanksi etis yang ditetapkan oleh penyelenggara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik ini ada beberapa ya. Pertama, jika terbukti bersalah, maka dia akan diberi teguran tertulis ya. Teguran tertulis ini bisa berupa peringatan, bisa juga peringatan keras ya kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan diberi warning untuk tidak berbuat lagi ya. Itu teguran tertulis ya. Iya. Kemudian ada juga pemberhentian sementara. Nah, ini skorsing namanya ya. Iya, skorsing. Tugas barangkali bisa ditetapkan apakah sebulan, 2 bulan dia tidak bekerja dan tidak diberi gaji untuk menenangkan diri dan memberikan edukasi kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, gitu ya. Ini pada proses pemberhentian sementara. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pemberhentian ya, pemberhentian tetap. Ini, kalau tadi sementara ini tetap ya. Nah, pemberhentian tetap ini ada 2. Pertama, pemberhentian dari jabatannya. Kalau dia posisinya ketua, maka dia dialihkan menjadi anggota saja, maka diganti. Itu pemberhentian dari jabatannya. Dari jabatan. Nah, kalau yang paling keras adalah pemberhentian dia dari ketua bahkan dari anggota. Ya, ini yang paling keras sebagai bentuk sanksi yang tegas, yang keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang mungkin akan diberikan peringatan kepada penyelenggara pemilu agar benar-benar melaksanakan tugas dan berintegritas bagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Jadi tidak ada hukuman lain selain ini kepada penyelenggara pemilu. Kalau mereka ternyata melakukan perbuatan yang berat, pidana misalnya menerima uang untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu, maka bisa saja dipidana. Maka pidana ranahnya adalah di tingkat penyidik. Penyidik, Pak ya. Penyidik artinya kepolisian. Nah, itu tetap dilaksanakan, tetapi etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu DKPP itu tetap dilakukan. Jadi ada yang bersangkutan penyelenggara pemilu itu dia melakukan pelanggaran etik, tapi sekaligus melakukan pidana pemilu, bisa saja. Tidak hanya satu gitu, Tidak Pak hanya ya? satu ya, bisa saja kedua-duanya. Misalnya dia sengaja menggelembungkan suara untuk menolong salah satu peserta pemilu agar suaranya lebih banyak misalnya. Nah, ini tidak boleh, ini pidana. Nah, selain pidana, pasti etiknya juga akan mengikuti. Oke. Tetapi ketika dia etik saja belum tentu juga pidana. Misalnya yang bersangkutan melakukan perbuatan yang katakanlah tidak melaksanakan tugas mestinya, ini pelanggaran etik. Atau yang bersangkutan lalai dalam melakukan tugas sehingga menyebabkan sesuatu penyelenggaraan pemilu menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya misalnya. Nah, ini juga tugas DKPP untuk memberikan sanksi. Nah, itu barangkali pemirsa yang dikatakan sebagai pelanggaran
kode etik Pak ya. Oke. Jadi jangan di kesampingan dulu deh ya tentang pelanggaran kode etik ini, karena juga sangat membuat diri kita tersingkirkan gitu Pak ya. Bisa diberhentikan secara, kalau kita posisinya sebagai ketua bisa diberhentikan sebagai ketua, terus bahkan bisa diberhentikan dari ketua dan anggota gitu ya. Jadi jangan anggap remeh mengenai pelanggaran kode etik tersebut gitu. Nah, ini juga yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jika ditemukan penyelenggara pemilu diduga melakukan pelanggaran etik, perilaku sebagai penyelenggara pemilu yang tidak patut dan seterusnya, kemana ini melapor dan mengadunya? Benar, iya. Di mana ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Maka seperti yang disampaikan tadi bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya ada satu-satunya di pusat Jakarta. Terus bagaimana mengadukannya? Bisa melalui website yang disediakan di website DKPP. Bagaimana syarat-syaratnya? Yang penting ada pelapor, identitas pelapor, kemudian ada identitas pelapor, kemudian apa yang dilaporkan. Nah, itu saja. Apa yang dilaporkan? Misalnya kejadian tentang perilaku yang katakanlah tidak senonoh misalnya ya di masyarakat, perilaku yang tidak netral juga misalnya. Dia akan misalnya dekat dengan salah satu partai politik misalnya. Ini kan tidak etis ya, tidak netral namanya, maka bisa dilaporkan. Melaporkannya dengan bukti-bukti disampaikan kepada DKPP melalui email ya, bisa melalui website yang disediakan di DKPP. Jadi semua masyarakat bisa, karena zaman sekarang sudah canggih, semuanya bisa melalui email bisa melalui website yang disediakan sebagai bentuk dunia IT yang sudah canggih sekarang ini. Oke, berarti ini terbuka untuk masyarakat umum juga Pak ya, tidak hanya anggota KPU terus Bawaslu ya, tapi ini terbuka untuk umum masyarakat selagi itu ada bukti dan sebagainya Pak ya. Iya, ada bukti, ada saksi kalau memang diperlukan, ada rekaman video atau ada keterangan yang bersifat tertulis ya tentang sesuatu yang dianggap melanggar tugas-tugas penyelenggara pemilu. Iya, jangan pula sampai masyarakat dikasih wewenang gitu ya untuk melaporkan dan sebagainya. Ini melaporkan tanpa bukti gitu. Itu juga tidak boleh Pak ya. Tidak boleh. Maka buktinya harus ada agar dapat diberikan sanksi dengan benar terhadap terlapor yang diduga melakukan pelanggaran etik. Baik, dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, terus ada pelanggaran kode etik. Nah, sekarang kita bingung nih dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain ini. Ini seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, baik pemirsa. Ini juga menarik yang perlu kita ketahui. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran dalam perundang-undangan lainnya? Ya? Iya, sementara kita ketahui bahwa dari pelanggaran pidana tadi udah ada berdasarkan undang-undang gitu ya. Cuman terkelompok bagian-bagiannya. Oke. Jadi yang terakhir ini pelanggaran perundang-undangan lainnya itu lebih kepada bentuk-bentuk seperti netralitas ASN misalnya. Netralitas ASN itu mulai dari pejabat negara, ya, termasuk juga kepala desa itu ya, termasuk juga pejabat BUMN, BUMD. Ya. Mereka dilarang untuk terlibat ya sebagai penyelenggara, kemudian juga sebagai bukan penyelenggara maksudnya, pelaksana kampanye ya. Mereka tidak dibolehkan. Nah ini bentuk-bentuk yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Nah sanksinya yang diberikan adalah dikembalikan kepada atasan ASN. Di ASN kan ada komisi aparatur sipil negara yang berhak menyidangkan atau memberikan sanksi kepada setiap ASN yang melakukan pelanggaran etik ya, pelanggaran etik, kode etik ASN. Jadi ketika ASN berpihak, maka ASN telah melanggar netralitas ASN. ASN ini atau aparatur sipil negara atau pegawai negeri, baik dia sudah memikul jabatan atau tidak, mereka kan tidak dibolehkan ya. Baik di Undang-Undang Pemilu
maupun di undang-undang ASN ya, bahwa mereka dilarang untuk berpolitik praktis. Mereka dilarang untuk tidak netral dalam proses pemilu. Ketika mereka melanggar ini, maka mereka bisa diberikan sanksi berupa sanksi yang diberikan oleh ASN ya. Apakah itu sanksinya teguran lisan, teguran tertulis, atau tidak dinaikkan pangkatnya pada tahapan tertentu, atau barangkali diturunkan pangkatnya, atau barangkali dia dilepaskan jabatannya kalau dia sedang menjabat satu jabatan tertentu. Jadi bisa tergambarkan dari pelanggaran kode etik juga sepertinya ya, Pak ya. Sama dengan kode etik penyelenggara pemilu tadi. Iya benar. Kalau untuk pensiunan nih Pak, apakah boleh nih berkecimpung di sini? Nah ini dia pensiunan. Ya, karena biasanya kita semangatnya tuh menggebu gitu ya. Jadi pensiunan sudah tidak lagi sebagai sebuah pelanggaran perundang-undangan lain. Dia sudah menjadi warga biasa. Kemudian dia punya hak pilih sebagaimana layaknya masyarakat biasa Pak ya. Yang selain itu yang perlu juga saya ingin tegaskan kepada pemirsa adalah tentang termasuk yang disampaikan di undang-undang ini adalah tentang TNI Polri. Nah, TNI Polri memang mereka tidak punya hak pilih ya di pemilu dan pilkada, tapi mereka juga diberikan sanksi, diwarning oleh undang-undang atau diperingatkan oleh undang-undang bahwa mereka juga harus netral. Artinya netral, tindakan mereka harus betul-betul dipercaya. Jangan berpihak dalam tugas-tugas mereka misalnya ya. Misalnya ketika ada polisi yang juga mengarahkan orang memilih, misalnya mengarahkan orang tertentu untuk memilih, atau juga mungkin terlibat memberikan sesuatu atau memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu atau peserta pemilu tertentu, mereka juga diberikan sanksi. Itu merupakan pelanggaran undang-undang lainnya juga Pak tidak termasuk. Mereka bagaimana memberikan sanksinya? Maka dikembalikan kepada institusinya ya. Ada undang-undang kepolisian, ada undang-undang TNI ya, di mana mereka menentukan sendiri sanksinya. Termasuk ASN. ASN ada undang-undangnya sendiri. Kalau memang ada mereka melakukan pelanggaran, maka berdasarkan undang-undang ASN mereka diberikan sanksi oleh atasan atau komisi aparatur sipil negaranya. Benar. Baik, tinggal gimana FM dan Anda berada, nggak berasa ya kita udah membahas panjang lebar mengenai pelanggaran pemilu ini. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran itu ada terjadi pelanggaran administrasi dalam bentuk kampanye dan sebagainya, ada pelanggaran pidana yang diatur pastinya dengan undang-undang Pak ya, tidak hanya pelanggaran pidana saja, dan ada pelanggaran kode etik, terus ada pelanggaran perundang-undangan lainnya. Ini juga sudah dijelaskan oleh Bapak Andang tadi ya, bahwa pelanggaran perundang-undang lainnya ini berlaku seperti ASN, Polri, dan TNI itu berdasarkan keputusan dari institusi masing-masing gitu Pak ya. Oke, mungkin dari Bapak closing statementnya mengenai tema kita pada hari ini, pelanggaran pemilu. Baik, pemirsa yang berbahagia, pada pagi menjelang siang ini kita sudah menyampaikan beberapa informasi ya tentang apa-apa yang termasuk menjadi pelanggaran dalam pemilu atau juga termasuk dalam pemilihan. Yang masuk pemilihan adalah pilkada, bupati, gubernur, yang termasuk di dalamnya adalah wali kota dan wakil wali kota ya. Nah, ada tadi sudah jelaskan 4 tahapan pelanggaran ya. Pertama pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Semua pelanggaran ini hendaknya kita bersama-sama masyarakat mengawal agar memberikan laporan setidak-tidaknya atau informasi kepada siapa disampaikan, karena memang pengawas pemilu yang bertugas dan berwenang adalah lembaganya Bawaslu, maka masyarakat hendaknya melaporkan ke Bawaslu-nya, bukan ke polisi, bukan kepada TNI, bukan kepada bupati, dan bukan kepada yang lain-lain. Benar. Jadi ketika ada pelanggaran pemilu dalam bentuk apapun, laporannya ada ke Bawaslu ya, dan jajarannya. Itu pemirsa, mudah-mudahan kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik masyarakatnya sendiri yang cerdas tidak mau menerima berupa barang, benda, uang dan sebagainya, janji-janji untuk memilih peserta pemilu atau calon pemimpin, dan penyelenggara pemilu juga
lebih independen, lebih berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu sehingga pemilu lebih berkualitas. Kemudian juga peserta pemilunya, baik partai politik maupun pasangan calon, benar-benar melaksanakan sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang agar pemilu ini berjalan luber dan jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga pemilu kita lebih bermakna dan demokratis. Begitu kira-kira ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Andang Widiantoro sudah hadir nih di Radio Gemilang FM berbagi informasi pada hari ini, luar biasa. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat pastinya ya. Karena ini tidak hanya untuk pasangan pilkada, tapi untuk masyarakat juga gitu. Masyarakat yang cerdas ialah memilih dengan cerdas juga gitu ya. Sukses selalu Bawaslu dan sukses untuk pilkada yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Dan terima kasih lagi untuk pendengar semuanya sudah station di 92,6 Gemilang FM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Terima kasih, saya Andang Widiantoro, anggota Bawaslu dari Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian ya. Pemirsa berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sukses selalu Bawaslu Kabupaten Indragiri. Saya Zen yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Gemilang, pilihan selalu di hati.